Bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia, kita jangan beda-beda. Kisah Matt Doherty, pemain bintang Tottenham Hotspur yang memiliki keturunan Indonesia. Pemain bintang Tottenham Hotspur yang memiliki keturunan Indonesia dapat Anda ketahui di Okezone. Siapa yang menyangka kalau salah satu pemain yang kini merumput di kasta tertinggi sepak bola negeri Ratu Elizabeth II atau Liga Inggris itu memiliki darah keturunan Indonesia. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pemain keturunan. Bahkan, tak sedikit pemain-pemain keturunan itu memiliki nama besar di kancah sepak bola Eropa. Matt Doherty adalah salah satu pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Doherty diketahui mempunyai darah tanah air dari sang ibu, Johnny Doherty yang ternyata merupakan orang Belanda dengan keturunan Indonesia. Diketahui, ayah dari Matt Doherty merupakan salah satu pasukan Belanda yang dikirim ke Indonesia pada zaman perang dulu. Sang ayah bertemu dengan Johnny Doherty hingga keduanya menikah dan memiliki anak yaitu Matt Doherty. Kendati begitu, Matt Doherty justru tak memilih untuk membela Indonesia maupun Belanda di kancah internasional. Ia memutuskan untuk membela tanah kelahirannya yakni Irlandia. Matt Doherty lahir di Irlandia pada 19 Januari 1992. Kiprahnya di dunia sepak bola berawal dari klub-klub lokal Irlandia. Karena bakatnya, pemain yang kini berusia 30 tahun itu berhasil mencuri perhatian tim papan atas Irlandia, Bohemian FC pada 2009. Hanya 1 tahun membela Bohemian FC, Doherty dilirik klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. 2 klub yang sempat dibela Doherty dengan status pemain pinjaman yakni Hibernian selama 6 bulan dan Bury FC pada 1 musim penuh 2012 hingga 2013. Setelah masa peminjaman itu, Doherty kemudian kembali membela Wolverhampton Wanderers hingga 2020. Bermain apik bersama Wolverhampton Wanderers membuat Matt Doherty dilirik Tottenham Hotspur pada 2020. Sempat kesulitan mendapat menit bermain di awal kepindahannya ke The Lillywhites julukan Tottenham Hotspur, Matt Doherty kini sukses menjadi andalan dari pelatih Antonio Conte. Bukti Shin Tae-yong tak ada waktu santai meski timnas Indonesia libur, pantau Liga 1 dan temui PSSI bicara naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuktikan bahwa dia tak bisa bersantai sama sekali meski timnas Indonesia tidak memiliki agenda dan libur. Shin justru sibuk memantau pemain Liga 1 dan melakukan pekerjaan lainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu akhir-akhir ini terlihat sibuk bersama tim pelatihnya hingga menemui pengurus PSSI. Shin Tae-yong memang belum lama ini sukses membuat timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setelah membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos, sang juru taktik memang beberapa kali terlihat menikmati waktu senggangnya. Hal ini terlihat beberapa waktu lalu di mana Shin Tae-yong memilih pergi dengan tim pelatihnya. Saat timnas Indonesia libur, Shin Tae-yong tak memilih pulang ke kampung halamannya. Agenda terdekat untuk skuad Garuda yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Terbaru, dia bahkan terlihat menemui PSSI. Kesibukan ini terlihat dalam unggahan Instagram anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya menunjukkan bahwa dia tengah bertemu Shin Tae-yong dan membahas soal naturalisasi pemain serta hal lainnya. Mereka terlihat bertemu di sebuah acara lain. Akan tetapi, Shin Tae-yong dan Arya tetap membahas soal sepak bola. Bisa disimpulkan Shin Tae-yong tak dapat bersantai karena masih sibuk memantau pemain di Liga 1 hingga berdiskusi dengan PSSI soal naturalisasi. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Shin Tae-yong, tulis Arya Sinulinga sebagaimana dilansir dari Instagramnya.
Bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi serta dukungan-dukungan yang bisa dilakukan sesuai arahan Ketum PSSI untuk Timnas dan ofisial Timnas, tuturnya. Keputusan naturalisasi pemain Timnas Indonesia kerap mengundang sorotan. Tak sedikit pihak yang memberikan kritikan tajam, dan menganggap bahwa naturalisasi pemain adalah hal yang tidak dibutuhkan. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri angkat bicara soal ini. Menurutnya jika kita tidak mau pemain naturalisasi, maka harus tingkatkan kualitas untuk bersaing. Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau seperti itu, contoh tak mau pemain asing jadi raja liga kita, ayo bersaing. Oleh itu kita yang harus meningkatkan kualitas, ujar Indra Syafri dikutip dari laman Instagram Indonesian Football News. Selain itu, pelatih yang berhasil bawa Indonesia raih SEA Games tersebut juga menyoroti agar yang harus tingkatkan kualitas bukan hanya pemain, tapi juga pelatih. Sama halnya dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing, tapi pelatih lokal, ya tingkatkan kualitas dan harus bersaing. Dunia ini sudah mengglobal, tidak bisa kalah harus dibatas-batasi, lanjutnya. Skuad Timnas Indonesia sendiri sekarang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Pada saat FIFA Matchday Juni lalu, beberapa pemain naturalisasi dipanggil, di antaranya adalah Mark Klok, Shane Patinama, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Sementara itu, selain generasi sekarang, beberapa pemain yang dinaturalisasi di era awal adalah Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan yang lainnya. Joey Pelupesi, pemain keturunan yang kepincut bela Timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama menarik untuk dibahas. Shane Patinama resmi menjadi WNI. Resminya Shane Patinama menjadi WNI rupanya membuat Joey Pelupesi kepincut untuk mengikuti jejaknya. Shin Tae-yong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Joey Pelupesi pemain keturunan yang kepincut bela Timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama. Joey Martis Pelupesi merupakan pemain kelahiran Almelo, Belanda, 15 Mei 1993. Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Nidverdal sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC Twente. Selama berseragam FC Twente, Pelupesi telah menjajal tim FC Twente dari berbagai level umur, mulai dari U17, U19, dan U21. Joey Pelupesi cukup lama di FC Twente Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC Twente pada 2013 lalu. Sayangnya, kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada 2014. 4 musim bersama Heracles Almelo, Joey Pelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 assist dalam 119 pertandingan. Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang sehingga Pelupesi akhirnya hijrah lagi ke Turki untuk memperkuat Giresunspor. Namun, ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda. Sekembalinya ke Belanda, Joey Pelupesi bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer. Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesi didapuk menjadi kapten klub. Exco PSSI bertemu Shin Tae-yong bahas pemain naturalisasi, ditambah, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Shin Tae-yong tentang pemain naturalisasi. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Shin Tae-yong masih membutuhkan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Sejak dipegang Shin Tae-yong, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela tim Merah Putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk.
Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat timnas Indonesia senior. Adapun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia, namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni Jay Itzes. Jay Itzes merupakan bek asal klub Italia, Venezia FC. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Proses naturalisasi Jay Itzes sedang berjalan. Belum diketahui kapan selesainya, namun yang pasti semua keputusan itu ada di tangan Shin Tae-yong. Atas dasar itu, Arya melakukan pertemuan dengan Shin Tae-yong. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya dalam akun Instagramnya, Rabu, 20 September 2023. Terdekat ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar dua kali pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemain keturunan Jawa yang main di Chelsea tampil gacor, cetak 2 gol di laga uji coba. Salah satu pemain keturunan Jawa yang bermain di Chelsea, Ian Maatsen tampil gacor saat melakoni laga uji coba. Ia mencetak 2 dari 5 gol Chelsea. Seperti diketahui, Chelsea menjalani laga uji coba melawan West Ham AFC di Stadion Kenan Memorial, Amerika Serikat. Pada laga tersebut, salah satu pemain keturunan Jawa Ian Maatsen main sebagai starter. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino, ia langsung membuktikan diri dengan mencetak 2 gol. Gol tersebut diciptakan pada menit ketiga dan 42. Lalu 3 gol lainnya dicetak oleh Conor Gallagher, 83, Christopher Nkunku, 90, dan Ben Chilwell, 93. Chelsea pun menang telak 5-0 pada laga uji coba pertamanya menyambut musim baru 2023-2024. Sosok Ian Maatsen ini menjadi perhatian publik karena penampilannya. Sebelum berseragam Chelsea, ia membantu Burnley promosi ke Liga Inggris atau Premier League. Ian Maatsen merupakan pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002 lalu, atau kini berusia 21 tahun. Lahir di Belanda, ternyata Maatsen memiliki darah Jawa di tubuhnya, mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname. Sebagai informasi, Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya tempat orang-orang Belanda membawa orang-orang Jawa sebagai buruh kontrak. Di Suriname sendiri, etnis Jawa pun masih dominan hingga saat ini. Tercatat ada sekitar 15% etnis Jawa di negara tersebut. Karena asal-usul ini, Maatsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya, sebelum akhirnya ia lahir di Belanda. Update proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, Ketua Komisi X DPR RI beri jawaban mengejutkan. PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ketua Komisi X DPR RI memberikan jawaban mengejutkan. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyebutkan kalau Timnas Indonesia Senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Beberapa lagi diproses. Tunggu saja, ujar Arya Sinulinga dikutip dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga, menurut pengakuan Arya juga, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dan pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia. Kini, perkembangan pemain naturalisasi dibocorkan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kolom balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram Football Indonesia.